Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai analisis dan praktik teller. Pertama-tama, perkenalkan, saya Putri Skernadila, NIM 124 021932488. Perkenalkan, saya Lisa Yuni Lestari, NIM 255. Perkenalkan, nama saya Dia Oktaviani, NIM 3267. Perkenalkan, saya Iqfa Ramadhani, NIM 279. Nama saya Bella Febiana Sari, NIM 287. Untuk materi pertama yaitu mengenai definisi dari teller. Jadi, teller adalah karyawan bank yang bekerja di counter yang mempunyai tugas utama untuk melayani transaksi penerimaan atau pembayaran tunai kepada nasabah. Teller merupakan salah satu jabatan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan transaksi keuangan tunai dengan nasabah di counter money. Jadi, teller bertugas untuk melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindah bukuan atau penyetoran non-tunai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teller adalah karyawan bank di counter yang mempunyai tugas utama untuk melayani nasabah seperti melayani transaksi penerimaan atau pembayaran tunai, menerima simpanan, mencairkan cek, memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat, dan masih banyak tugas lainnya yang mampu ditangani oleh seorang teller. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas teller. Fungsi seorang teller adalah memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Sesuai fungsinya, teller dalam hal ini merupakan ujung tombak dari sebuah jasa keuangan. Hal ini dikarenakan seorang nasabah selalu harus mendapatkan pelayanan terbaik dari seorang teller dalam melakukan transaksi keuangan mereka. Teller yang baik adalah teller yang selalu mengawali pelayanan dengan memberikan greetings atau sapaan dan memberikan senyum saat selesai memberikan pelayanan kepada nasabah. Kemudian tugas-tugas seorang teller yaitu yang pertama, seorang teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk. Yang kedua, jika ada nasabah maka harus bersikap ramah. Yang ketiga, jika ada nasabah ingin setor atau tarik tunai, maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasikan uang kepada nasabah, melakukan penghitungan uang di depan nasabah. Kemudian selanjutnya menerima setoran tabungan nasabah dan membukukannya. Teller memeriksa apakah cara mengisi slip atau workat sudah benar, baik pengisian nomor rekening, nama pemilik rekening, nominal dan terbilangnya, serta mencocokkan spesimen dengan contoh spesimen yang ada di bank atau buku tabungan. Kemudian, terima dan hitung uang yang disetor nasabah dengan cepat, tepat di depan nasabah. Tugas teller selanjutnya yaitu membukukan transaksi tersebut ke dalam program OLIPS pada menu. Kemudian yang terakhir, tugas teller yaitu bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis teller. Dalam penetapan sistem teller terdapat beberapa jenis-jenis teller. Teller dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu corporate teller. Corporate teller adalah teller yang hanya melaksanakan pembayaran kepada dan menerima setoran dari nasabah perusahaan. Yang kedua yaitu individual account teller. Teller ini adalah teller yang hanya melaksanakan pembayaran kepada dan menerima setoran dari nasabah perorangan. Yang ketiga adalah non-cash teller. Non-cash teller merupakan teller yang hanya melaksanakan penerimaan setoran tunai. Yang keempat adalah foreign exchange teller. Teller ini hanya melaksanakan pembayaran dan menerima setoran tunai valuta asing. Yang kelima yaitu local currency teller. Teller yang melaksanakan pembayaran dan penerimaan setoran tunai dalam mata uang negara setempat. Oke, yang keenam adalah express teller. Teller merupakan teller yang hanya melaksanakan pembayaran tunai di bawah nilai nominal tertentu. Dalam hal ini, rekening giro nasabah secara otomatis dianggap cukup untuk meliput cek yang bersangkutan. Yang ketujuh adalah mixed transaction teller. Teller ini melaksanakan segala macam jenis transaksi. Yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah special teller. Teller yang hanya melaksanakan pembayaran dan penerimaan setoran dengan nilai nominal yang sangat besar. Selanjutnya yaitu aturan tata tertib dan etika sebagai teller. Aturan dan tata tertib teller antara lain yaitu
Yang pertama, pada jam kerja atau operasi bank yang diperkenankan berada di daerah teller adalah karyawan di bagian kas seperti teller, kepala, dan para teller, pimpinan bank atau auditor pada situasi-situasi tertentu, kemudian pejabat dari Bank Indonesia setelah mendapat izin dari pimpinan bank. Yang kedua, teller tidak dibenarkan makan di teller counter, membawa tas ke ruangan teller, menggantungkan baju dan sejenisnya di dalam ruangan. Yang ketiga, masalah keamanan di ruangan, yaitu harus ada sistem alarm yang baik. Pintu masuk ruangan teller harus terkunci. Yang keempat, setiap teller hanya melayani transaksi di counter. Bila pelayanan tidak dapat diterima di counter, harus mendapat izin dari teller kepada atau ke pimpinan bank. Kemudian terdapat beberapa hal yang menyangkut etika teller, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu penampilan. Sebaiknya teller menggunakan seragam sehingga ada kesan atau kesatuan dan dapat merupakan ciri khas dari bank yang bersangkutan. Kedua, kepribadian yang menarik, sikap atau pembawaan yang ramah. Hormat dan bersahabat terhadap nasabah merupakan keharusan bagi teller, dengan tetap mengingat martabat pribadi maupun martabat bank. Kegiatan teller merupakan peningkatan pelayanan dalam hal kecepatan pelayanan penerimaan atau pembayaran uang tunas dengan memperhatikan unsur pengamanan. Dalam pelaksanaan sistem teller ditunjang oleh sistem manual dan sistem komputer yang menyebabkan pekerjaan teller semakin cepat karena beberapa informasi dapat disajikan oleh komputer, sehingga beberapa jenis pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu singkat sebelum melakukan transaksi dengan nasabah. Pekerjaan teller meliputi yang pertama, meringkas identitas nasabah atau petugas counter, yang kedua meneliti keabsahan tanda tangan dan warkat atau petugas spesimen, yang ketiga mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya atau pejabat kas, yang keempat membayar dan menerima uang tunas atau kasir, yang kelima menerima setoran warkat bank sendiri dan warkat bank lain atau petugas counter, yang keenam mencatat penerimaan dan pengeluaran tunas dan non tunai. Ruang lingkup kegiatan teller menerima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat clearing dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi. Yang kedua, menerbitkan atau mengesahkan tanda terima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat clearing. Yang ketiga, menerima batas notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi. Yang keempat, membayar tunai dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi. Yang kelima, menyerahkan batas notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi. Adapun jabatan dalam teller antara lain sebagai berikut. Yang pertama head teller, yang kedua asisten head teller, yang ketiga teller, yang keempat teller clearing, yang kelima teller khusus, yang keenam teller tabungan, yang ketujuh petugas top payment. Materi berikutnya yaitu analisis kinerja teller di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung. Kinerja teller pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung secara umum sudah sesuai dengan SOP yang ada. Meskipun terdapat satu kinerja teller yang tidak sesuai dengan SOP, namun secara umum sudah sesuai. Hasil ini diperoleh dari hasil pengamatan teller, di mana hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan SOP yang ada. Sejauh ini, teller yang ada di bank tersebut bekerja dengan baik dan juga fokus. Teller bekerja di bagian depan, harus berhadapan langsung dengan nasabah dan uang tunai setiap hari dari pagi hingga sore. Teller bersikap ramah, sopan, dan beretika baik dalam melayani nasabah yang akan melakukan transaksi. Teller juga bersikap profesional dan bersedia membantu para nasabah yang mengalami kendala dalam transaksi. Teller Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung cukup teliti dan juga cekatan. Mungkin dikarenakan pengalaman bekerja teller yang cukup lama, sehingga menjadi tanggap dan cekatan dalam melayani segala keluhan dari nasabah.
Selanjutnya yaitu tanggung jawab teller. Tanggung jawab teller antara lain adalah yang pertama, melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer dengan teliti dan cepat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kerja. Yang keempat, menjaga keamanan alat-alat identitas teller seperti user ID, password, anak kunci cashbox, dan laci. Yang kelima, patuh terhadap peraturan perusahaan. Terkait tugas dan tanggung jawab seorang teller tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang berada di luar tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya menggunakan rekening tertentu secara pribadi untuk keperluannya, dan menerima atau memproses transaksi titipan dari nasabah, kecuali telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank. Teller bertugas melayani transaksi tunai dan non-tunai, serta melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, seorang teller harus melakukan persiapan-persiapan terhadap tugas yang akan dijalankan. Transaksi teller meliputi yang pertama, proses awal hari, yang kedua melakukan transaksi dengan nasabah, yang ketiga proses akhir hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses awal hari. Apakah proses awal hari itu? Proses awal hari merupakan sikon awal yang dilakukan oleh teller agar dapat mengakses sistem aplikasi pendukung. Teller harus menginput saldo awal hari untuk setiap mata uang yang dipercayakan kepadanya. Pengaktifan PIN pad dilakukan setelah sikon awal agar transaksi yang memerlukan PIN pad dapat berjalan dengan normal. Berikut persiapan yang harus dilakukan oleh teller pada saat proses awal hari. Yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan kerja pada proses awal hari, seperti mempersiapkan papan nama, mempersiapkan uang untuk transaksi nasabah, mempersiapkan brosur di meja teller, mempersiapkan alat tulis yang berfungsi, mempersiapkan keberadaan formulir transaksi, memeriksa PIN pad, memeriksa komputer, memeriksa stempel, dan sebagainya. Setelah itu yaitu melakukan posting saldo awal teller yang diterima dari head teller dengan mengidentifikasi transaksi yang dibutuhkan nasabah. Yang pertama yaitu transaksi teller rutin tunai maupun non-tunai yang meliputi transaksi penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindah bukuan, pengakuan cek, dan pembayaran. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan catatan atas instruksi nasabah atau order dari kantor pusat untuk mengidentifikasi jenis produk dana pihak ketiga dan layanan jasa terkait pelayanan teller. Yang ketiga yaitu mempelajari jenis produk atau layanan yang dimintakan oleh nasabah dan memintakan persyaratan yang diperlukan kepada nasabah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank. Yang keempat yaitu melakukan mitigasi resiko transaksi terkait dengan teller, baik transaksi tunai maupun non-tunai, antara lain kebenaran jumlah fisik uang, keaslian fisik uang, autentikasi warkat dan tanda tangan nasabah, keberadaan dan kelengkapan pengisian formulir. Yang kelima yaitu mempersiapkan kebutuhan uang tunai. Yang keenam yaitu menghitung kebutuhan uang tunai dengan melakukan pemeriksaan saldo awal yang ada, perkiraan jumlah setoran dan penarikan tunai baik transaksi rutin atau khusus. Yang ketujuh yaitu mengisi formulir untuk keperluan pengambilan atau penyetoran uang tunai ke polling cash. Pada saat melakukan transaksi dengan nasabah, yaitu mengidentifikasi transaksi nasabah. Kedua, permintaan layanan perbankan yang diajukan oleh nasabah diidentifikasi sesuai jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank. Ketiga, melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen atau formulir sesuai dengan kebijakan bank, sistem, dan prosedur. Keempat, jika terdapat data yang mencurigakan, melakukan tindakan kontingensi seperti rekomendasi pelaporan kepada PPATK, enhanced due diligence, dan penolakan transaksi dilakukan apabila terdapat indikasi transaksi AML. Kelima, melakukan transaksi tunai dengan nasabah. Keenam, formulir dan dokumen transaksi dari nasabah diverifikasi sesuai dengan sistem prosedur bank.
Yang terakhir, setoran tunai dari nasabah terima sesuai dengan sistem prosedur bank. Nama saya Bella Febiana Sari, NIM 287. Di sini saya akan yang menjelaskan yang ketiga adalah proses akhir hari. Pada akhir hari sebelum melakukan balancing, teller harus memisahkan slip transaksi pada hari tersebut per masing-masing jenis transaksi dan mata uang, dan kemudian dijumlahkan untuk mesin dihitung. Balancing teller dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diinput dengan benar sesuai dengan saldo uang tunai yang tercatat pada komputer. Jika terdapat selisih pada balancing tunai, teller harus melakukan penyetoran uang tunai ke khazanah. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan teller pada saat melakukan akhir hari. Yang pertama, memeriksa kecocokan saldo akhir hari dengan laporan transaksi teller hari itu dan memeriksa ulang validasi. Yang kedua, memposting setiap transaksi ke dalam rekening dengan benar dan melaksanakan validasi slip yang digunakan untuk transaksi. Yang ketiga adalah memastikan bahwa semua dokumen dan slip transaksi telah diproses. Yang keempat, memeriksa hasil cetak validasi dengan data asli atau mencocokkan jumlah dan nomor rekening yang tertulis pada slip validasi. Pada slip yang telah divalidasi. Yang terakhir adalah memisahkan lembaran slip transaksi yang masih harus diproses oleh bagian lain, misalnya formulir transaksi harus diproses lebih lanjut oleh petugas back office. Pemisahan tersebut berdasarkan transaksi tunai dan transaksi pemindah bukuan non tunai. Selanjutnya, Assalamualaikum, dengan saya Bella. Dengan ibu siapa? Ibu Surya. Ada yang bisa saya bantu ibu Surya? Super tunai. Oh iya, bisa lihat nomor antriannya. Bisa lihat tabungan, KTP sama ATM-nya. Ini dengan ibu Sia sendiri ya? Iya. Mau store uang tunai berapa? 500. Baik, saya hitung dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, 500.000 ya Bu. Saya proses dahulu, silahkan ikhlas permennya. Baik Bu, ini setorannya sudah masuk 500.000 ya Bu, bisa dilihat sendiri ini KTP sama ATM-nya. Silakan tanda tangan di sini. Ini slipnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.